Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita memulai renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur di mana Tuhan telah memberikan kami satu hati yang mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mempersiapkan hati kami, sehingga kami dapat duduk dengan tenang dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pertumbuhan bagi iman kami, dapat kami belajar untuk aplikasikan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan membahas tentang komunitas kasih bagian yang kedua. Komunitas kasih adalah kumpulan orang yang bersatu karena kasih Allah yang bisa juga kita sebut dengan gereja. Kata gereja berasal dari bahasa Yunani yang disebut eklesia. Kata ini memiliki arti sebagai perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar. Maka, gereja bukanlah gedung atau acara ibadahnya, melainkan komunitas yang dipanggil keluar untuk dipersatukan oleh kasih melalui darah Kristus dan dikuduskan untuk menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Maka gereja atau komunitas kasih yang dibentuk oleh Tuhan itu bertujuan untuk berelasi dengan Allah melalui ibadah, berelasi dengan orang-orang seiman melalui persekutuan, dan berelasi dengan orang-orang yang belum percaya melalui penginjilan. Mari kita lihat poin yang pertama. Bagaimana Tuhan telah memanggil umat-Nya pertama kalinya untuk beribadah, yaitu kepada bangsa Israel. Tuhan memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan di Gunung Sinai. Mungkin kita menemukan pertanyaan seperti ini. Jika Tuhan Maha Hadir, mengapa Tuhan harus memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir dan beribadah kepada Tuhan? Tuhan memanggil bangsa Israel keluar agar mereka dapat dimurnikan oleh Tuhan. Kita dapat melihat betapa rusaknya bangsa Israel ketika mereka dibentuk oleh Tuhan selama 40 tahun. Mereka menggerutu atas ketidaknyamanan mereka dan tidak mencari Allah. Seringkali kita juga mengalami hal yang sama. Ketika kita sedang menikmati kenyamanan kita, Tuhan mengingatkan kita untuk tidak meninggalkannya dan untuk berelasi dengannya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya setelah pulang kerja, kuliah, atau hal lain, biasanya kita ingin punya waktu yang kita sebut me time. Sekarang adalah waktu untukku secara pribadi. Tuhan seringkali dikesampingkan ketika me time karena kita berpikir kalau kita berhak punya waktu sendiri, yang bahkan tidak perlu melibatkan Tuhan. Kita lupa kalau ibadah bukan hanya ketika kita ke gereja hari Minggu atau dalam keadaan COVID sekarang. Kita mengikuti live stream ibadah di YouTube, tetapi seluruh hidup kita adalah ibadah. Seperti bangsa Israel, Tuhan memanggil kita keluar dari kesibukan kita, dari dunia yang cemar dan penuh dosa, untuk menikmatinya dalam ibadah. Maka, berelasi dengan Tuhan itu bukan saja ketika berada di dalam gedung gereja, tetapi dalam keseharian hidup kita juga. Karena seluruh hidup kita adalah ibadah. Maka, panggilan untuk beribadah kepada Tuhan adalah suatu panggilan anugerah yang Tuhan berikan agar kita terlepas dari tangan musuh dan dapat beribadah kepada Tuhan tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenarannya di hadapannya seumur hidup kita, yang dapat kita lihat di Lukas 1 ayat 74-75. Jika hidup kita adalah sebuah ibadah kepada Tuhan, maka dalam apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Kita mau belajar hidup kudus karena Tuhan itu kudus. Maka, usaha kita untuk berjuang menjalani hidup kudus
adalah persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah, yang dapat kita lihat di Roma 12 ayat 1. Tetapi hidup kudus bukan hanya perubahan tingkah laku. Maka dalam Roma 12 ayat 2 ditekankan bahwa kita perlu mengubah akal budi kita yang lama dengan akal budi atau yang bisa kita sebut juga sebagai pola pikir yang berdasarkan firman Tuhan. Perubahan tingkah laku tidak akan mengubah hati dan tidak akan bertahan lama. Kita akan hidup seperti orang munafik karena motivasi yang ingin kita berubah itu tidaklah benar. Tetapi jika kita mengubah pola pikir kita, maka kita mengerti mana yang benar dan yang Tuhan kehendaki. Kita lihat di poin yang kedua mengenai persekutuan, yaitu berelasi bersama dengan saudara seiman kita. Nah, saya yakin semua orang pasti membutuhkan komunitas. Nah, komunitas seperti apa yang kita inginkan? Kita dapat melihat di Roma 12 ayat 4-8, di mana Paulus mengajarkan kepada kita bahwa sebagai tubuh Kristus, kita mempunyai karunia yang berbeda-beda, agar saling memperlengkapi satu dengan yang lain dalam melayani Kristus. Mungkin ada yang diberikan karunia untuk bernubuat, atau yang kita sebut berkhotbah, melayani, mengajar, dan menasehati. Setiap anugerah yang Tuhan berikan bermanfaat untuk membangun sesama anggota tubuh Kristus. Maka dalam komunitas ini kita melihat ada fondasi kasih. Maka kita lihat dalam Roma 12 ayat 9-16, Paulus mengajarkan bagaimana kita harus bersikap dalam komunitas. Ada 4 poin yang ingin saya bagikan. Yang pertama adalah kasih yang dipenuhi dengan rasa sayang dan rasa hormat. Kita dapat membacanya di ayat yang ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, kasih yang penuh dengan rasa sayang ini diumpamakan seperti kasih orang tua kepada anaknya, yang lemah lembut, tidak dipaksa, dan tidak terbatas. Poin yang kedua adalah kasih dengan rasa hormat, yaitu menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri, yang dapat kita lihat di Filipi 2 ayat 3, yang tidak mencari kepentingannya sendiri. Maka kita harus belajar untuk memuji orang dibandingkan dipuji, melayani daripada dilayani. Manusia yang sudah tercemar oleh dosa tidak luput dari yang namanya kesombongan dan tinggi hati. Maka sebagai orang Kristen kita perlu terus belajar untuk rendah hati dengan mementingkan orang lain terlebih dahulu. Tetapi ini bukanlah alasan agar kita bermalas-malasan. Biarlah orang lain yang menjalankannya saja. Maka Paulus menambahkan di ayat yang ke-11, janganlah kerajinanmu kendor. Poin yang kedua yang saya mau bagikan adalah kasih yang murah hati, yang kita dapat baca di ayat yang ke-13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Kasih yang seperti ini adalah kasih yang dibuktikan bukan hanya melalui perkataan kita saja, tetapi melalui perbuatan kita juga, khususnya di dalam lingkungan saudara-saudara yang seiman. Tuhan ingin kita memperhatikan saudara seiman kita terlebih dahulu, karena jika saudara di dekat kita saja kesusahan dan kita tidak membantunya, bagaimana kita dapat memperhatikan saudara-saudara yang tidak seiman? Maka yang ketiga adalah kasih yang bersimpati, yaitu di ayat yang ke-15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Mengasihi sesama bukan hanya memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga secara rohani. Kasih yang sejati akan membuat kita memperhatikan saudara kita. Jika mereka sedang bersukacita, maka kita harusnya turut bersukacita.
Tetapi jika mereka sedang susah atau sedang sedih, kita dapat menghibur mereka dan dapat menolong jika mereka membutuhkan. Maka kita tidak boleh menghina atau merendahkan orang yang sedang bergumul dalam dosa, tetapi turut mendoakannya. Poin yang keempat adalah kasih yang mempersatukan dan rendah hati. Kita bisa melihatnya di ayat yang ke-16. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Persatuan bukanlah hal yang mudah. Dalam komunitas, kita seringkali menemukan pertentangan, perselisihan, atau saling mendahului antara satu dengan yang lain. Maka sebagai tubuh Kristus, kita harus mengusahakan kesatuan dan tidak menimbulkan perselisihan. Kita belajar untuk mengasihi saudara kita seperti diri kita sendiri. Setiap manusia tidaklah sempurna. Maka dengan kasih Kristus yang sempurna, kita dipersatukan dalam satu roh kebenaran untuk belajar hidup kudus setiap harinya. Kristus adalah teladan dari kasih yang Paulus jabarkan. Kita juga dapat melihat dengan jelas kasih Kristus kepada murid-muridnya dengan mencuci kaki mereka. Ini adalah contoh kasih yang rendah hati, yang rela membungkuk dan melakukan pekerjaan paling hina demi kebaikan sesama. Poin besar yang ketiga adalah bagaimana kita berelasi dengan orang-orang yang belum seiman melalui penginjilan. Gereja sebagai komunitas kasih bukan hanya dipanggil untuk bersekutu dengan Allah dan sesama orang percaya, tetapi kita juga diberi mandat untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya. Maka kita tidak boleh mengabaikan pekabaran Injil. Saya mengutip dari Markus 16 ayat 15 yang berbunyi demikian. Lalu ia, yaitu Yesus, berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ayat ini dapat diparalelkan dengan amanat agung yang terkenal di Matius 28 ayat 19 sampai 20, di mana Tuhan Yesus memberikan mandat kepada murid-muridnya untuk menjadikan orang-orang murid Kristus dan membaptisnya. Maka tujuan dari pengabaran Injil adalah memperkenalkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga setiap orang yang mendengarnya mau mengikut Kristus dengan dibaptis dan bersedia menjadi murid Kristus selama-lamanya. Dalam menjalankan amanat agung, Tuhan tidak membiarkan kita mengerjakannya sendiri. Dengan penuh rasa takut dan gentar akan musuh-musuh yang akan menghalangi kita untuk mengabarkan Injil. Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada kita agar kita diberi kekuatan untuk menjadi saksi bagi seluruh dunia. Kita dapat membacanya di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, mengabarkan Injil ada dua cara, yaitu verbal dan non-verbal. Seringkali orang Kristen itu merasa minder atau malu, atau mungkin tidak pandai berbicara seperti alasan yang Musa ungkapkan kepada Tuhan. Tapi mungkin kita seringkali takut akan penolakan, di mana bagaimana jika orang-orang menolak Injil yang kita sampaikan. Kita seringkali lupa bahwa Injil bukanlah kabar buruk, tetapi kabar yang sangat baik, kabar gembira. Maka Injil itu mempunyai inti di dalam Roma 1 ayat 16. Di mana dikatakan karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Allah yang Maha Kuasa yang memberikan anugerah-Nya agar kita dapat diselamatkan.
maka kita dapat belajar mungkin berkata satu atau dua kalimat seperti, Kristus cinta pada saya dan kamu. Maka Kristus mau mati supaya saya dan kamu bisa mempunyai kehidupan yang kekal. Dan itulah kabar baik yang kita sampaikan kepada orang-orang sekeliling kita pada hari itu. Tuhan juga ingin kita menjadi terang Kristus dalam lingkungan orang-orang yang belum percaya. Ketika kita memperhatikan dan membantu orang yang membutuhkan, mengasihi dan mendoakan orang-orang yang belum mengenal Kristus, membawa damai, bukan perselisihan, dan lainnya, lakukanlah semua itu untuk Tuhan. Maka kita dapat melihat kuasa Injil dalam Yakobus 5 ayat 20, di mana dituliskan, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Maka, sebagai komunitas Kristen, kita seharusnya memiliki kasih dan kerinduan agar jiwa-jiwa yang tersesat diselamatkan. Kita belajar bagaimana mengasihi seperti Kristus mengasihi. Kristus tidak memilih orang yang lebih baik untuk mengabarkan Injil dan untuk dikabarkan Injilnya. Tuhan memakai semua anak-anaknya untuk mengabarkan Injil, karena Injil adalah kabar baik bagi siapapun yang mau menerimanya. Seperti jika kita menerima sesuatu yang baik, bukankah kita ingin cepat-cepat menceritakannya kepada orang-orang yang kita jumpai, khususnya orang-orang yang dekat dengan kita? Saya yakin kebanyakan dari pemuda, termasuk saya, memakai sosial media seperti Instagram, Line, WhatsApp, dan lainnya. Saya akan ambil contoh dalam Instagram. Saya suka dalam mempost banyak hal di dalam Instagram. Tetapi apa yang sebenarnya kita kabarkan melalui sosial media yang kita gunakan? Ini bukan berarti kita hanya harus post hal-hal yang berhubungan dengan Kristen saja, tetapi kita bisa mempost dan men-sharingkan kabar baik dan dapat menyatakan kebesaran Tuhan di dalam Instagram kita. Seperti yang telah saya buat, ada sebuah contoh yang dapat kita sama-sama belajar aplikasikan. Saya suka mempost makanan, tetapi biasanya saya hanya menekankan bagaimana saya menikmatinya atau bagaimana saya mendapatkannya. Tetapi saya jarang mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan kepada saya. Maka di dalam contoh ini, saya belajar untuk menuliskan bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan atas lidah yang Tuhan telah ciptakan, sehingga kita dapat menikmati berbagai macam makanan. Terus kita bisa pasang hashtag-nya. Nah, hal-hal ini dapat terus kita pelajari jika kita terus melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Bukan hanya sharing makanan, mungkin sharing hal yang lain juga dalam dunia musik. Mungkin ada yang suka jalan-jalan, travel. Maka kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah pemancar kasih Kristus. Kita tidak boleh melupakan identitas kita yang baru yang Kristus berikan kepada kita. Maka kuasa Injil adalah luar biasa. Kita bisa melihat dalam sepanjang sejarah, di dalam Alkitab sampai sekarang, bahwa banyak sekali orang yang menolak Injil dan menghinanya. Tetapi kita pun melihat bagaimana kuasa Injil sanggup mengubah hidup orang yang paling rusak sekalipun, orang yang paling hina, yang dipandang rendah oleh masyarakat, dan mereka berbalik menjadi mengasihi Tuhan dan menjadi saksinya. Seperti yang dapat kita lihat, yaitu Ruth, itu wanita kafir yang akhirnya mengenal Tuhan. Perampok di samping Tuhan Yesus. Saulus yang menganiaya orang Kristen yang akhirnya Tuhan panggil untuk menjadi pekabar Injil paling besar.
Petrus yang pernah menyangkal Kristus, Bapak Gereja Agustinus yang hidupnya tidak benar pada masa mudanya, dan banyak lainnya. Kita juga melihat orang-orang yang dibuang secara masyarakat, yang rusak secara jasmani, bukan hanya rohani, dan dianggap rendah oleh orang lain. Seperti Fanny Crosby yang buta. Kita jelas mengenal perempuan ini sebagai pencipta lagu-lagu hymn yang begitu indah yang kita nyanyikan sampai sekarang. Yang dapat kita lihat di sini adalah Blessed Assurance. Kita juga mungkin beberapa dari kita ada yang mengenal Nick Vujicic, di mana dia itu tidak mempunyai tangan dan kaki, tetapi dia tetap bersukacita dan tetap mengabarkan Injil, walaupun dalam keadaannya yang terlihat tidak bisa apa-apa. Kita juga melihat seorang perempuan yang hanya mempunyai 4 jari untuk bermain piano. Dia bersyukur atas musik yang Tuhan anugerahkan kepadanya, sehingga dia dapat menikmati hidupnya, dapat melewati badai kehidupannya di tengah-tengah kesusahannya. Tapi selain itu, Tuhan juga memakai orang-orang di dunia olahraga. Seperti kita mungkin beberapa kenal, yaitu pemain sepak bola, Ricardo Kakak. Ini adalah satu hal yang menarik karena mungkin saya jarang melihat pemain sepak bola yang setelah mencetak gol dia buka bajunya dan dia mempunyai lapisan dalam yang dituliskan I belong to Jesus. Mungkin di dalam pandangan ini kita melihat, wow, hebat sekali bagaimana dia menyatakan imannya. Memang dia bisa saja menikmati ketenarannya. Mungkin dia bisa pasang baju dengan tulisan yang lain, mungkin dengan sponsor yang telah membayar dia, atau hal yang lainnya. Di samping itu, kita juga melihat ada seorang pelari atlet profesional yang menang medali emas, yaitu Eric Liddell. Eric Liddell adalah orang yang menarik perhatian saya karena dia tidak mengikuti kompetisi yang diadakan setiap hari Minggu, yang dianggap masyarakat adalah suatu kesia-siaan, suatu kerugian, suatu kesempatan yang dibuang untuk mendapatkan ketenaran. Tetapi dia berkata bahwa dia diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Maka di dalam talentanya untuk berlari dengan cepat, dia pun memakai itu untuk menikmati Tuhan dan melayani Tuhan. Dan itu adalah bentuk bagaimana dia menghormati Tuhan. Maka orang-orang ini dapat menginjili dalam segala situasi dan dalam segala kondisi. Maka kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjalani penginjilan ketika kita bisa. Maka kesimpulannya, kita melihat bahwa komunitas kasih yang dapat kita sebut sebagai gereja adalah komunitas yang berelasi dengan Allah melalui ibadah, berelasi dengan tubuh Kristus melalui persekutuan, berelasi dengan orang non-Kristen melalui perbuatan dan pengabaran Injil. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas pemberitaan firman hari ini, di mana Tuhan dengan kasih-Nya, dengan anugerah-Nya memanggil kami untuk dipersatukan menjadi komunitas kasih, menjadi gereja Tuhan. Kami diajar juga Tuhan untuk dapat menikmati Tuhan dalam beribadah. Kami juga ingin belajar menikmati Tuhan dalam persekutuan dan dalam penginjilan sekalipun. Ketika kami melihat Tuhan di dalam setiap aspek ini, kami pun akan belajar untuk makin mencintai Tuhan setiap harinya. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk melaksanakan firman Tuhan, karena komunitas yang Tuhan berikan adalah komunitas yang membangun antara satu dengan yang lain dan memberikan kekuatan melalui Roh Kudus agar kami dapat menjalankannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.